sosialisasi jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan dari narasumbernya dari DPD Surabaya. Silaturahmi kita setiap ke 8 ranting ke kecamatan-kecamatan pembinaan sosialisasi. Gunanya untuk sosialisasi ke 8 ranting itu. Kemudian Anjang sana ini melihat pejuang-pejuang yang banyak yang sakit, itu pun sangat memprihatinkan sekali. Usianya kepala 9 semua, ada yang 95, 96. Perlunya kita sosialisasikan ke sana. Jadi kita memberi semangat juang kepada beliau. Saya sebagai generasi penerus. Total jumlah 168. Berdiri dari veteran pejuang, veteran pembela ada 3. Trikora, Dwikora, tim-tim, kemudian perdamaian, veteran perdamaian. Saya tambahkan dari saya sebagai saudara untuk kegiatan LVR ini karena betul-betul membutuhkan kampanye dana. Kemudian tanpa dana kita tidak bisa bergerak apa-apa karena setiap kita kunjungan ke ranting-ranting itu membutuhkan dana. Itu pun ya itu usaha kita sendiri. Kemudian sedikit saya menyambung masalah veteran pejuang. Di sini nanti hadir veteran pejuang yang mengorbankan jiwa raganya, hidup atau mati atau merdeka. Itu bukan kata-kata saja. Dia betul-betul tanpa pamrih, dia pelaku sejarah masih hidup, ibu bapaknya masih sehat, dan memberikan aset, yaitu hartanya juga dikorbankan, aset itu diberikan kepada LVRI karena dia itu menginginkan sebuah sejarah, memberikan harta itu untuk aset LVRI. Kemudian LVRI Kabupaten Banyuwangi sudah luar biasa kompak, tertata. Kemudian tiap bulannya kita ada paguyuban veteran. Itu juga untuk membangkitkan semangat. Dan kita pernah mengunjungi para pejuang. Itu dalam keadaan sakit rata-rata, tapi kita dengan cara bagaimanapun memberikan taliasi. Walaupun bunyinya taliasi itu tidak seberapa, tapi kita sebagai penerus sangat menghormati pejuang.
Saya sampaikan pertama-tama salam nasionalitas. Merdeka! 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 Jangan kita lupakan. Karena kemerdekaan itu luar biasa untuk bangsa kita, sangat bersejarah karena harta, benda, nyawa sudah dikorbankan untuk itu. Oleh itu pekik kemerdekaan jangan sampai kita lupakan. Saya nama Ben Kando dari Sulawesi Utara. Saya masuk tentara KKO waktu itu tahun 55. Jadi saya sudah mengikuti pemilihan umum yang pertama. Jadi bisa diperkirakan umur saya sekarang berapa? Baru 82. Cuma sungguh kami prihatin sekali sebagai mantan tentara marinir dalam hal ini, sampai saat sekarang negara kita masih digoncang-gancing, terutama persoalan Pancasila. Itu saya sangat luar biasa, artinya terenyuh sekali. Karena inilah yang diperjuangkan bangsa kita dulu. Jadi merah putih kalau tidak ada fundament dari Pancasila, saya kira tidak akan bisa berdiri dengan teguh. Jadi merah putih harus dilandasi oleh Pancasila yang luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekilas saya menyampaikan isi hati saya sampai saat ini. Kalau kami diundang di sini untuk menceritakan tentang pengangkatan jenazah para jenderal, 6 jenderal dan 1 perwira pertama di Kampung Lobang Buaya pada tahun 1965. Awalnya demikian, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kebetulan pada tahun 65 itu untuk penyelenggaraan Hari Angkatan Perang Republik Indonesia, itu penyelenggaranya adalah Angkatan Laut. Nah, pada saat itu ada rencana negara untuk membuat demonstrasi pendaratan amfibi di Ancol. Jadi kami dari Surabaya, dari sekolah intai para amfibi, itu dikirim ke Pantai Ancol untuk menyiapkan daerah pendaratan di sana. Karena alat-alat pendarat seperti LSD, perahu pendarat, tank dan lain sebagainya, mereka harus tahu mereka akan mendarat di mana. Itulah yang kami akan membuat peta. Jadi profil pantai itu tidak selamanya landai atau curam, begitu maksudnya. Jadi untuk itulah kami dikirim ke sana untuk membuat peta pantai Ancol, sehingga pendaratan amfibi yang akan dilaksanakan pada 5 Oktober 65 bisa berjalan lancar. Nah, rencana pada waktu itu akan disaksikan oleh Presiden Soekarno, duta-duta besar, Menteri Kabinet dan lain sebagainya. Tetapi sebelum pelaksanaan itu, pada tanggal 30 malam, pada tanggal 30 malam 1 September, ya, 1 Oktober ya, tanggal 30 malam 1 Oktober, sehari ya, Oktober. Biasa malam-malam teman-teman pulang dari Priok itu menceritakan, kok ada tentara-tentara yang siap tempur. Pada waktu itu kan Doreng
kalau kita tentara pakai doreng itu siap pergi operasi entah kemana. Dari saat itu kita melihat bahwa ada gerakan tentara, nggak tahu itu tentara dari mana, tapi kelihatannya ada gerakan sesuatu yang mencurigakan. Ya, kita sebagai insting tentara merasakan ada apa ini. Itu 30 malam ya. Pada pagi hari jam 6 pagi, Letnan Kolonel Untung, rupanya para dewan mengatakan Dewan Revolusi itu sudah menguasai RRI. Jadi itu sudah direbut oleh mereka. Jadi Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa. Beliau mengatakan bahwa bagi mereka yang terlibat langsung itu akan dinaikkan pangkatnya 2 kali. Kalau yang simpati akan dinaikkan pangkat 1 kali. Jadi ya kita menjadi bingung pada waktu itu. Kita di lapangan di Pantai Ancol itu buat bivak di sana. Jadi Ancol itu bukan Ancol yang sekarang ini, itu Ancol yang masih tempat pembuangan sampah. Jadi masih rawa-rawa. Dan kita tinggal di pekuburan Belanda. Kita melakukan aksi untuk penggalian itu. Cuma karena baunya yang sangat luar biasa, jadi di situ kan ada 6 jenderal dan 1 perwira pertama. Jadi ada 7 jenderal, ada 7 jenazah yang luar biasa baunya. Jadi kurang lebih dari jarak 50 meter aja sudah baunya sudah terasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada waktu itu Kapten Sukender sekitar tanggal 2 malam itu datang ke markas kita. Jadi tujuannya adalah untuk minta tolong untuk pengangkatan, karena waktu mereka mengangkat jenazah itu tidak kuat karena baunya yang sangat luar biasa. Waktu itu baru kita, dan itu pun sisa-sisa dari bantuan Rusia, jadi alat selam dari Rusia. Nah, pada malam itu juga, pada waktu Kapten Sukender datang itu, terus namanya Serma Saporimin dan anggota yang lain pergi ke Priok, karena alat-alat tersebut sudah diangkut ada di Tanjung Priok, entah di kapal mana itu, untuk dibawa ke Papua. Pada tanggal 3 pagi, Letnan Mispan itu memerintahkan kepada saya, Kando, kamu cari teman-teman untuk ke Lubang Buaya, kita mengangkat jenazah jenderal di sana. Wah, kita jadi kaget, jadi apa bener tau, jadi ya masih tetap jadi tanya apa betul. Jadi tanggal 3 pagi kami mengumpulkan teman-teman itu yang ketemu di jalan di markas itu. Ayo melok, ayo melok, ayo melok. Jadi ayo melok, melok kemana? Saya bilang kita mau ditugaskan pengangkatan jenazah. Cerita ini perlu saya sampaikan secara kronologis supaya bapak-bapak tahu persis suasana pada waktu itu gimana. Nah, jadi setelah melewati pos-pos dan ke Pasti 1 sama saja. Pasti 1 juga tidak tahu mana orang, tapi bersyukur memang kalau kita bertugas Tuhan menyertai kita, selalu kita dilindungi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Wakil Ketua II
pengurus markas daerah LPRI Provinsi Jawa Timur beserta rombongan yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan Cabang LPRI Kabupaten Banyuwangi, ada Ketua Pupabri, Ketua DHC 45, PP Polri, PP Angkatan Darat, PPAL, serta undangan lain yang kami hormati, dan para peserta sosialisasi yang kami banggakan. Acara sosialisasi penanaman JSN 45 oleh pengurus daerah LPRI Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi pada hari ini Kamis 5 Maret 2020 dimulai, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Cabang LPRI Kabupaten Banyuwangi yang terhormat Bapak Letnan Kolonel Laut Purnawirawan R. Usodo, disilakan. Untuk mengenang arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengenang kita mulai. Selesai.
dimohon duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat kepada Wakil Ketua DPD Veteran Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Ketua PVRI atau yang mewakili Ibu Ketua BPM dari Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Bupati Banyuwangi atau yang mewakili, yang terhormat Dandim 0825 atau yang mewakili, yang terhormat Danlanal Banyuwangi atau yang mewakili, yang terhormat Kapolresta Banyuwangi atau yang mewakili, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyuwangi juga yang mewakili, Kepala Dinas Cabang Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Rektor Universitas PGRI Banyuwangi, Rektor Stikes Banyuwangi yang kami hormati, Ketua DHJ 45 atau yang mewakili, Ketua Pepabri Kabupaten Banyuwangi, Ketua PPM Kabupaten Banyuwangi, Ketua PVRI Banyuwangi yang saya hormati, peserta sosialisasi jiwa semangat dan nilai juang 45 dan segenap panitia yang kami muliakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Terima kasih atas kehadirannya semua undangan dan sekaligus peserta sosialisasi jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa jasa-jasa para pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa tanah airnya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mencintai tanah airnya. Para hadirin sekalian, kegiatan sosialisasi jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45 tidak lepas dari visi dan misi LVRI, yaitu visi tetap berlanjutnya pelestarian jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Misi mewariskan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45, berperan aktif dalam pembangunan nasional, memelihara hubungan persahabatan dengan organisasi veteran regional dan dunia, didukung oleh organisasi veteran yang solid, efektif, dan efisien. Konsisten menjaga kehormatan dan meningkatkan kesejahteraan veteran Republik Indonesia. Oleh karenanya, kami jelaskan di sini bahwa veteran adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah, yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Veteran lahir dari kancah perjuangan melawan kekuasaan asing yang ingin menghancurkan kemerdekaan RI yang telah kita proklamirkan. Mereka berjuang sampai terjadinya penghentian permusuhan pada tanggal 10 Agustus 1949 di tengah-tengah malam. Sejak saat itulah para pejuang pada hakikatnya telah berubah status menjadi veteran. Adapun
yang kami sampaikan program LBRI DPC Banyuwangi sebagai berikut. Penanaman jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45 bagi siswa, mahasiswa, dan pendidik, guru, dan dosen. Yang kedua, penanaman pendidikan, karakter, dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, memberikan tali asih kepada keluarga veteran. Yang keempat, anjang sana kepada 8 ranting veteran pejuang se-Kabupaten Banyuwangi. Peserta sosialisasi jiwa semangat dan nilai juang 45 secara keseluruhan kami laporkan kurang lebih 195 peserta yang terdiri dari unsur Hipakat, Hipakau, Hipakal, Hipapol, dan Ormas Kepemudaan. Kami mewakili segenap panitia berharap seluruh peserta dapat mengikuti sampai selesainya acara ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kami sampaikan bahwa kami ada kedatangan tamu yang memberikan dari pejuang kemerdekaan, yaitu Bapak Mahat. Tak lupa Bapak Mahat selaku veteran berjuang yang telah memberikan hibah sebidang tanah kepada veteran pembela sebagai generasi penerus. Kami ucapkan terima kasih. Perjuangan Bapak akan kami lanjutkan secara estafet, juga kami lanjutkan ke generasi selanjutnya. Semoga menjadi amal soleh buat Bapak Mahat sekeluarga. Amin. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jel daripada veteran kita sampaikan seperti yang tadi Pak Kandor menyampaikan. Merdeka! Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kasdim, yang terhormat Kapolres yang diwakili, yang terhormat dari Tenlana yang mewakili, dari Kesbangpol yang mewakili, Bapak-bapak baik dari DHD 45, lalu dari Minfed, ya, dari Minfed, paling penting Minfed ini ya, karena hubungannya langsung dengan veteran. Terus dari PPAD, PPAL, lalu kalau ada Polri, terus PPAU. Polri ada? Wah, alhamdulillah. Terus dari organisasi, dari Hipakat, lalu dari PPN Banyuwangi, terima kasih. Dan kami membawa PPN dari daerah juga, dari daerah Jawa Timur ada 4 orang yang sekarang ada di belakang. Dan hadirin sekalian yang saya muliakan, memang kami datang ke sini adalah alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tugas kami ke sini apa yang disampaikan adalah jiwa JSN, jiwa semangat nilai 45. Ini adalah termasuk program kerja dari veteran pusat yang disampaikan ke daerah Jawa Timur
sampai ke bawah kepada DPC kabupaten-kabupaten seluruh di Jawa Timur. Program kerja ini memang bagus, ya. Jadi jiwa semangat bapak-bapak kita tahun 45 ini nanti akan disampaikan oleh penata. Karena inilah ya, jadi veteran yang masih hidup. Oh maaf, ini tadi Ferry sama anggota veteran belum saya sebut. Terima kasih kedatangannya pada pagi hari ini dari veteran Banyuwangi yang dilaporkan sekitar 150 sekian. Monggo yang belum siap. Bapak Ibu sekalian, inilah ya, jadi bakti kita veteran yang terakhir untuk nusa dan bangsa adalah memberikan ceramah bagaimana jiwa semangat 45 diberikan oleh pelaku sejarah. Veteran ini pelaku sejarah, mulai dari sejarah 45, lalu pembela dari Timur, lalu Trikora, Bingkora, dan PBB sekarang. Lebih afdol diberikan. Inilah sumbangsi kita kepada negara pada saat-saat terakhir. Diberikan kepada pemuda milenial, terutama kepada ormas pemuda, FKBPI, PPM dan sebagainya, mungkin dikatakan pemuda NU, lalu Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi kita ini tugasnya ada dua. Satu, memberikan JSN ini kepada masyarakat, yang salah satunya ini. Yang kedua kepada sekolah-sekolah, sekolah SD dan SMP. Ini ada tugasnya daripada dinas pendidikan. Hadir dinas pendidikan. Ada? Mau angkat tangan? Enggak ada ya. Jadi dinas pendidikan itu kita sudah melaksanakan MOU dengan gubernur ya, tentang pelaksanaan JSN ini ke daerah-daerah. Satu bagian kepada masyarakat, satu bagian kepada siswa sekolah. Kalau SD, SMP tugas dari Pak DPC Ketua Banyuwangi nantinya untuk memberikan JSN. Tapi untuk tingkat SMA ke atas, SMK, lalu mahasiswa adalah tugas daripada DPD. Jadi seperti saya, kebetulan saya ini koordinator dalam pelaksanaan JSN ini. Yang berikut mungkin tidak tahu ya apa yang disebut dengan veteran. Tadi sudah disinggung oleh Ketua DPC, apa itu veteran. Singkatnya begini, veteran itu adalah anak bangsa, tidak harus setara, bisa orang umum dan sebagainya, yang mempertahankan NKRI dari pasukan asing. Itu veteran. Kalau bukan pasukan asing, bukan veteran namanya. Jadi veteran kita ini lain dengan veteran-veteran di negara lain, di Singapura, Malaysia, di Amerika, di Korea. Pas kebetulan saya pernah ke Korea. Jadi sana begitu selesai dari ketenteraan langsung menjadi veteran. Tapi di Indonesia tidak. Jadi siapa yang mempertahankan NKRI itu dari orang asing, itu adalah veteran. Saya contoh, kalau tahun 45 sampai 49 itu yang disamakan veteran berjuang. Sekarang umurnya sudah termasuk seperti Pak Kado ya, sudah 80 ke atas. Ada yang 90, ada yang sudah wafat dan sebagainya. Itu adalah veteran berjuang yang berperan bersama, yang melawan adalah Belanda, Inggris dan Jepang. Jadi veteran berjuang ini lawannya ada 3. Ada Belanda sebagai nikah,
lalu Inggris sebagai pasukan PBB, lalu Jepang yang menjajah kita. Habis itu terus veteran pejuang, veteran pembela, Trikora tahun 61 sampai 63. Sana Bung Karno dengan mobilisasi umum menyatakan mengataskan Trikora, Tri Komando Rakyat. Siapa musuhnya waktu merebut Irian Barat Belanda? Jadi komponen bangsa ini merebut Irian Barat dengan orang asing adalah Belanda. Terus tahun 64 sampai 65 tahun 66 itu ada Dwi Korah yang Malaysia. Kita membantu di dalam melaksanakan pelaksanaan membantu rakyat Kalimantan Utara. Itu siapa musuhnya? Inggris. Ya. Terus yang terakhir adalah Timur Timur tahun 75 sampai selesai. Musuhnya siapa di Timur Timur? Adalah Portugis. Dan ada lagi veteran perdamaian yang dikirim ke luar negeri, di Irak, di Lebanon dan sebagainya. Itu musuhnya siapa? Jadi veteran ini adalah para pejuang, baik itu AD, AL, AU, polisi dan orang sipil yang musuhnya itu orang asing. Kalau bukan orang asing, bukan veteran. Contoh DITI tahun 4 berapa itu ya? Lalu Permesta, lalu GOM PAD, lalu yang terakhir Santoso Sulawesi. Itu berperan dengan bangsa sendiri, jadi bukan veteran. Jadi kalau mungkin Bapak ada tetangganya tentara sudah pensiun, Pak kok bukan veteran, nah, berarti Bapak ini tidak mengikuti perang dengan orang asing. Demikian. Jadi masalah JSN ini Bapak Ibu dan sekalian dan adik-adik adalah kewajiban kita. Jadi veteran Jawa Timur sudah mengadakan MOU dengan Ibu Gubernur dan kita mengadakan PKS ya, perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi dalam waktu dekat nanti sekolah-sekolah SMA lalu sekolah SMK akan ada pelajaran ini ya, di TSN. Inilah tugas kita. Kita sudah berkeliling sekitar 12 kabupaten sudah dilakukan, masih lama. Padahal kabupaten di Jawa Timur antara sekitar 30 sampai 33. Cukup berat pekerjaan kita. Jadi salah satu adalah melaksanakan JSN kepada sekolah. Ya. Kenapa ini diberikan JSN ini? Karena prihatin ya, para veteran Bapak-Bapak itu prihatin melihat kondisi negara saat ini. Ya, masalah terutama masalah kepemudahan. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana JSN. Jiwa semangat 45 yang rela berkorban, pantang menyerah dan sebagainya. Nah, untuk sekarang bagaimana perasaan? Nanti akan dijelaskan lebih oleh Pak Dr. Demikian saya kira pembukaan dari saya ya, untuk pelaksanaan JSN ini. Mohon bisa didengarkan dengan baik, bisa diresapi untuk pelaksanaan uji percaya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! على هذه وعلى كل نية صالحة وعلى بلاغ صالح نية صالحة كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد يوفي نعمك وفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا الله لك الحمد ولك الsyukur ya Allah. Segala puji bagimu dan aku memanjatkan rasa syukur kami padamu ya Allah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Engkau cegah dalam pertemuan ini segala dosa kami mohon diampuni ya Allah. Wala aiban illa satarta, dan segala aib kita Engkau tutupi ya Allah. Wala hamman illa farajta, ya Allah, segala kesulitan, segala kesusahan kami dan juga seluruh rakyat Indonesia Engkau berikan jalan keluar yang mudah ya Allah. Wala maridun illa syafaita, dan semua yang sakit sempat Engkau sembuhkan ya Allah. Wala hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha wa yassartaha, dan kami mohon mudah-mudahan segala hajat kami, segala harapan kami, segala keinginan kami Engkau kabulkan ya Allah, Engkau ridhai ya Allah. Allahumma ij'al hadha biladana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami biladan aminan, negeri yang aman ya Allah, negeri yang sentosa, negeri yang damai, islahan, negeri yang selalu menjaga kerukunan, yang selalu hafidul akhwiyah minal muslimin, bainal muslimin wal muslimin, bainal mu'asyirin, bainal wataniin ya Allah. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama manusia, dan kerukunan antar sesama bangsa. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ij'al syu'ubana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah generasi muda kami, generasi penerus-penerus kami ya Allah, syu'uban qawiyan, syu'uban qawiyan ya Allah, pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang teguh dalam pendiriannya dan mampu menggantikan secara estafet perjuangan daripada pejuang-pejuang yang telah gugur dahulu kita, dan mampu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, karena mereka lah yang nanti akan memegang tali pucuk pimpinan dalam negara ini ya Allah. Allahumma la tusallit alaina sultanan zaliman ya Allah. Ya Allah, jangan Kau berikan kami pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Jangan Kau berikan kami pemimpin-pemimpin la yastar'ihi ra'iyat ya Allah, pemimpin yang tidak mengindahkan kesejahteraan kemakmuran daripada rakyatnya ya Allah. Yusalli ta'alina, dan berikanlah kami sultanan aliman, pemimpin yang baik ya Allah. Berikanlah pada kami pemimpin yang baik, sultanan adilan, pemimpin yang adil ya Allah. Yastar'ihi ra'iyatahu, dan selalu mementingkan kepentingan rakyatnya, selalu mementingkan kesejahteraan rakyatnya, khususnya bagi pemudanya ya Allah. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami ya Allah, dan aku mohon bertaubat kepada-Mu dari segala apa yang telah kami lakukan sebagai bentuk pelanggaran daripada syariat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia maupun nanti kebaikan di akhirat, dan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu dan jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan setelah memberikan hibah tanahnya
kepada Bapak Mahat, dan akan diiringi dengan sebuah lagu Titip Rindu buat Ayah. Selamat mengikuti. Semangat Persatuan, Sumpah Pemuda. Proklamasi 17 Agustus yang dilanjutkan Hari Konstitusi, kita menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya masih banyak yang ingin merebut Indonesia. Karenanya Laskar Hizbullah, ABRI, Masbrid, dan segenap potensi bangsa mempertahankan kemerdekaan. Mereka itulah para veteran perang kemerdekaan dan pembela. Inilah salah satu veteran pelaku yang berpesan buat anak cucunya. Aku pergi sebagian tak kembali. Aku pergi bukan ingkari janji. Aku pergi adalah untuk keutuhan NKRI. Jangan sedih, jangan menangis. Aku titipkan anak-anakku, uruslah yang baik-baik, karena anak-anakku masa depanku. Waktu itu gajiku tidak mencukupimu. Tiap hari kamu makan tak kangkung dan tahu. Aku adalah seorang prajurit yang sudah terbiasa hidup ngiri. Aku bukan anggota dewan.
Istri pertamaku adalah senjataku. NKRI harga mati. Di mana kepalamu? Di mana kaki-kakimu pahlawan? Ragamu di bawah angin di telan samudra. Di batu nisanmu tertulis pahlawan tanpa raga. Kemana gedung juang kebanggaanku? Kemana gedung juang sejarahku? Sedih aku. Sedih. Kamu musnahkan ikut-ikut pejuang palsu. Jangan lupakan sejarah anakku. Jangan lupakan sejarah anakku. Ayahku, pahlawanku. Pak Joni. Aku tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu. Darahmu yang membasahi kaki, jiwa ragamu dipersembahkan untuk NKRI. Tidak sia-sia pahlawan. Aku anak cucu dan bangsamu yang menikmati kemerdekaan. Jangan bersedih pahlawan, tersenyumlah. Aku bersumpah akan aku kawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun, negara manapun yang akan menegakkan kedaulatan Indonesia akan saya habisi sampai titik darah penghabisan. Aku berjanji pahlawan, akan aku lawan kebodohan dengan rajin belajar. Akan aku lawan kemiskinan dengan ekonomi kreatif. Ayo, kita berantas korupsi. Kita lawan narkoba, kita singkirkan dia. Karena itu, jangan menghalangi dan menghancurkan masa depan bangsa. Aku cinta kemerdekaan pahlawan. Kemerdekaan akan mengisi yang baik-baik. Percayalah pahlawan. Percayalah pahlawan. Dan percayalah pahlawan. Tak akan aku hianat. Sekali lagi, tidak akan anak cucu merupakan jasa-jasa para veteran. Iya, bendera merah putih harus dibanggakan.